Halo Ngaps, selamat datang di channel Ngaps Film. Di sini, kita akan membahas alur cerita film-film yang menarik. Tapi sebelum itu, kami minta tolong untuk mendukung channel kami dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuannya ya. Kali ini, film yang akan kita bahas berjudul The Invisible Guest. Sebuah film besutan sutradara Oriol Paulo bergenre thriller misteri yang diproduksi di Spanyol pada tahun 2017. Film ini diawali dengan scene seorang pengacara bernama Virginia Goodman yang datang menemui Adrian Doria, pengusaha kaya raya yang tengah naik daun. Adrian terlibat kasus pembunuhan seorang wanita bernama Laura Fidel yang sekaligus adalah selingkuhannya sendiri. Adrian meminta bantuan Virginia karena kepiawaiannya sebagai seorang pengacara yang tidak pernah kalah dalam menangani setiap kasus. Virginia mengatakan bahwa cerita Adrian sebelumnya memiliki banyak celah yang dapat menghambatnya untuk membantu Adrian, sehingga dibutuhkan keterangan lebih detail mengenai kasus ini. Kita disuguhi oleh flashback Adrian yang saat itu sedang berada di kamar sebuah hotel dengan Laura untuk menemui seseorang. Adrian mengaku jika orang itu mengetahui perselingkuhannya. Ia pun diperas dan diancam jika tidak ingin skandal tersebut diketahui banyak orang. Merasa bahwa pertemuan itu adalah sebuah jebakan, Adrian mengajak Laura untuk segera pergi. Namun, belum sempat mereka pergi, ada seorang pria tak dikenal yang mendorong kepala Adrian hingga membentur kaca, dan ia pun pingsan. Adrian dibangunkan oleh ketukan pintu dari para polisi yang berada di luar kamarnya. Dalam kondisi yang sempoyongan, Adrian mendapati Laura sudah tidak bernyawa di kamar mandi. Menurut Adrian, pertemuan itu adalah sebuah jebakan yang sempurna untuknya, karena tidak ditemukan bukti dan tanda adanya orang yang keluar dari kamar setelah ia pingsan. Tidak ada jendela yang dibuka, pintu yang dikunci dengan rantai dari dalam, dan cerobong asap yang perapiannya masih menyala. Jadi, orang tersebut sudah men-setting seperti seolah-olah memang Adrianlah pelakunya. Setelah mendengar cerita Adrian, Virginia menduga jika Adrian berbohong dan masih menyembunyikan banyak hal. Karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti bagaimana pria itu masuk dan keluar dari kamar setelah pembunuhan, dan apa motif pembunuhan itu sendiri. Jika ia ingin lolos dari penjara, Virginia meminta Adrian untuk tidak menutupi apapun darinya. Kembali ke 3 bulan yang lalu, Adrian dan Laura yang saat itu tengah dalam perjalanan pulang mengendarai mobil setelah bermalam bersama di sebuah villa, tak sengaja menabrak seorang pengendara mobil yang membuat sang pengendara tewas di tempat. Adrian yang bermaksud menelpon polisi dicegah oleh Laura. Laura mengatakan bahwa mereka berdua akan ketahuan dan terlebih karir Adrian akan hancur serta Adrian akan kehilangan keluarganya. Adrian yang mendengar ini mengurungkan niatnya dan bermaksud melarikan diri, tetapi mobil mereka tidak bisa dinyalakan. Situasi semakin runyam ketika ada pengendara lain yang lewat. Laura lalu berinisiatif untuk membuat seolah-olah pemilik mobil yang ditabrak Adrian adalah dirinya dan mereka sedang bertukar informasi untuk saling mengganti rugi. Sialnya, saat sedang berpura-pura, HP si pria yang sudah meninggal itu berbunyi, dan Laura terpaksa mematikannya dan mengatakan itu adalah dari pihak asuransi. Tanpa curiga, pria yang lewat itu pun pergi. Karena sudah ada seorang saksi yang lewat, maka mau tidak mau Laura mendesak Adrian untuk menyingkirkan bukti berupa mobil dan mayat dari pria yang mereka tabrak. Adrian pergi mengurus mobil dan mayat, sementara Laura berjaga di mobil Adrian untuk meminta bantuan. Karena bingung, Adrian akhirnya menenggelamkan mobil bersama dengan mayat pria itu di sekitar rawa yang dekat dengan tempat kejadian. Adrian mengaku sejak saat itu dia merasa bersalah dan sering berhalusinasi dengan melihat wajah pria yang mereka tabrak menatapnya dari jendela apartemen di seberang jalan. Laura yang saat itu menunggu di mobil mendapat bantuan dari seorang pria yang kebetulan tinggal di sekitar TKP. Pria itu bernama Thomas Garrido. Thomas menawarkan untuk menderek mobilnya ke rumah untuk diperbaiki, yang kemudian disetujui oleh Laura.
Laura mengaku namanya adalah Raquel dan merasa sangat canggung saat diajak bicara oleh Thomas. Setibanya di rumah Thomas, Laura diajak makan malam oleh pasangan suami istri Thomas dan istrinya yaitu Elvira. Saat diajak makan malam, Elvira mendapat telepon jika anaknya menghilang. Laura akhirnya mengetahui bahwa pria yang tewas tertabrak olehnya dan Adrian ternyata adalah anak dari pasangan suami istri ini. Korban itu bernama Daniel Garrido. Dia lalu menyelipkan HP Daniel yang mereka tabrak di sofa dan segera pamit pergi dengan gelagat yang mencurigakan. Adrian yang sudah selesai mengurus barang bukti menghubungi Laura dan lantas dijemput. Mereka lalu pergi ke kota terdekat untuk menghancurkan mobil Adrian dan memutuskan untuk berpisah. Adrian kembali ke Barcelona untuk melaporkan pencurian mobilnya. Masalah kembali muncul saat polisi mengusut kematian pria yang mereka tabrak, yaitu Daniel. Adrian pun dimintai keterangan karena pasangan suami istri Thomas dan Elvira mencurigai Raquel atau Laura menabrak seseorang menggunakan mobil Adrian. Adrian dibantu oleh Felix, pengacaranya, sehingga ia dapat lolos dari penyidikan karena Adrian sebelumnya sudah melaporkan jika mobilnya hilang. Adrian pun mengaku kepada Felix jika ia tak berada di Paris saat itu untuk bekerja dan meminta pertolongan Felix karena tak ingin karirnya hancur. Adrian kemudian melihat pemberitahuan mengenai Daniel Garrido, seorang yang mereka tabrak, di televisi. Daniel dituduh sengaja menghilang karena sudah menggelapkan sejumlah uang dari kantornya. Adrian lalu menelpon Laura menggunakan telepon umum dan menanyakan bagaimana bisa jika beritanya dipelintir seperti itu. Laura yang mengajak Adrian untuk bertemu mengatakan bahwa dia memanipulasi berita menggunakan otoritas dari suaminya yang merupakan petinggi bank. Adrian mengingatkan Laura jika yang mereka lakukan itu salah. Laura yang tidak terima mengancam Adrian dengan kata-kata, "Jika aku jatuh, maka kau harus ikut bersamaku." Scene berpindah ke sebuah malam penghargaan. Adrian dinobatkan sebagai seorang pemuda sukses yang menjadi contoh bagi orang lain karena kesuksesan karirnya. Di malam yang sama, ayah Daniel, Thomas Garrido, menemui Adrian. Thomas mengatakan bahwa Adrian adalah satu-satunya petunjuk baginya untuk menemukan mayat anaknya. Ia sangat yakin jika Daniel sudah mati. Ia amat sangat bersedih mendengar Daniel yang difitnah sebagai seorang yang menggelapkan uang dan mencurigai Adrian sebagai orang yang terlibat dalam kasus ini. Belum lagi istrinya yang saat itu tengah sakit-sakitan. Tetapi Adrian tak bergeming. Virginia lalu menanyakan kembali detail yang terjadi di kamar hotel saat Adrian bersama Laura. Menurutnya, masih ada yang kurang di dalam cerita Adrian. Adrian menceritakan jika pertemuannya dan Laura di hotel itu adalah karena adanya surat ancaman dan pesan. Seseorang mengetahui Adrian menabrak Daniel dan membuangnya ke rawa-rawa. Orang itu meminta tebusan sebesar 100.000 euro dan menyuruhnya untuk datang ke kamar hotel Bella Vista. Virginia kembali menyecar Adrian dengan mempertanyakan bagaimana orang itu bisa tahu lokasi Adrian membuang Daniel. Adrian menjawab jika ia mencurigai pria yang lewat pada saat itu. Kemungkinan besar pria itu membuntutinya. Dari kronologi yang Adrian ceritakan, Virginia merasa jika cerita Adrian semakin absurd. Bagaimana mungkin pertemuan itu merupakan pemerasan jika orang yang membunuh Laura tidak mengambil uangnya? Bagaimana pria itu masuk dan keluar kamar seperti hantu? Dan apa arti pesan di ponsel Adrian dari Laura yang mengajaknya untuk bertemu di Hotel Bella Vista? Virginia lantas menceritakan cerita versi dirinya yang akan lebih bisa diterima oleh hakim. Pertama, pertemuan itu sudah diatur di sebuah kamar hotel yang dipesan. Kedua, SMS dari HP Laura ke Adrian adalah dari si pengancam yang sudah meminta Laura membuang HP-nya, dan yang ketiga, orang yang mengancam Adrian dan Laura adalah Thomas Garrido. Menurut Virginia, Thomas memiliki motif yang sangat kuat untuk menjebak Adrian, yaitu balas dendam. Jadi, satu-satunya cara agar Adrian bisa lolos adalah dengan melibatkan nama Thomas Garrido. Jebakan itu dibuat dengan mengirimi Adrian surat ancaman berupa foto rawa-rawa.
Kemudian Thomas mengatur pertemuan itu di hotel di mana istri Thomas, Elvira, bekerja. Thomas yang sudah mengambil HP Laura mengirimkan pesan kepada Adrian agar polisi curiga pada Adrian. Thomas juga sudah terlebih dahulu masuk ke kamar itu dan memegang kunci jendela. Istrinya lalu membukakan jendela di tempat lain agar Thomas bisa kabur. Setelah itu, Thomas tinggal melakukan pembunuhan dan membuat semua bukti mengarah pada Adrian. Lalu Virginia membuat cerita bahwa sebenarnya pembunuhan Laura adalah memang murni karena balas dendam Thomas Garrido atas kematian anaknya Daniel. Dan Adrian hanya terseret karena membantu Laura untuk meminjamkan uang. Untuk itu harus ditemukan adanya bukti jika Daniel anak Thomas memang terbunuh oleh Laura. Virginia lalu meminta Adrian menandai lokasi ia membuang mayat Daniel untuk menyelipkan bukti keterlibatan Laura. Semua potongan puzzle pun lengkap. Dengan motif yang kuat, mereka bisa menyalahkan Thomas Garrido dan membuat Adrian bebas. Tapi sebelum itu, Adrian menambahkan jika sesaat sebelum ia menenggelamkan Daniel ke rawa, Daniel ternyata masih hidup. Virginia yang berang mengatakan bahwa Adrian bukanlah manusia. Lalu disinilah plot twist pertamanya. Setelah semua cerita karangan yang dibuat dengan sempurna, Virginia menganggap jika sejauh ini Adrian masih berbohong. Virginia lalu membalik perspektif ceritanya. Bagaimana jika Laura bukanlah dalang dari segalanya? Sejak awal, Adrianlah yang memaksa Laura tutup mulut. Adrian jugalah yang meminta Felix untuk memfitnah Daniel menggelapkan uang dan kabur. Laura yang menanggung rasa bersalah lalu menceritakannya kepada orang tua Daniel. Mereka menyusun rencana, lalu menghubungi Adrian. Laura berpura-pura bahwa seseorang sudah mengetahui perbuatan mereka dan memaksa mereka untuk memberikan tebusan. Adrian pun mau tidak mau harus datang ke hotel itu. Namun pada akhirnya, Laura mengatakan kebenarannya kepada Adrian, bahwa sebenarnya ia berbohong dan meminta Adrian serta dirinya untuk menyerahkan diri atas kematian Daniel. Adrian yang tak ingin karirnya hancur membunuh Laura dan membuat seolah-olah ada orang lain yang melakukannya. Jadi sejak awal, Virginia sudah mengetahui kebohongan Adrian. Virginia juga menambahkan bahwa dia mengetahui tentang Thomas Garrido yang mengawasi Adrian dari apartemen yang berada di seberang jalan. Menurutnya, Thomas yang sudah diberitahu oleh Laura tak bisa berbuat apa-apa, karena Adrian pasti tidak mau mengakui perbuatannya. Sulit untuk membuktikan jika Adrian bersalah tanpa adanya bukti berupa mayat Daniel Garrido. Virginia lalu meminta izin untuk mencari udara sebentar. Penonton lalu dibuat percaya bahwa Adrian akan lolos dari persidangan karena kepintaran Virginia dalam merencanakan cerita yang tanpa celah bagi hakim. Felix pun berhasil menemukan saksi yang lewat pada saat itu dan menyogoknya. Maka, tidak ada lagi yang bisa membuat Adrian dipenjara. Akan tetapi, disinilah plot twist yang kedua. Di akhir cerita, diperlihatkan bahwa Virginia Goodman yang sebenarnya belumlah sampai. Wanita yang datang sebelumnya bukan Virginia. Scene ditutup dengan wanita yang mengaku sebagai Virginia sebelumnya sudah berada di apartemen seberang jalan bersama Thomas Garrido. Ya, wanita itu adalah Elvira, ibu Daniel Garrido. Jika dilihat kembali, film ini memiliki 3 cerita yang dinarasikan. Pertama adalah kebohongan Adrian. Yang kedua adalah cerita yang dibuat Virginia alias Elvira untuk meyakinkan hakim di persidangan. Dan yang terakhir adalah cerita yang sebenarnya.